Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Semoga kabar kabar anak-anakku sekalian di rumah semuanya sehat walafiat. Dan semoga sudah melaksanakan sholat asar dari rumah. Iya, kita lanjut ya. Sebelum kita lanjut, silahkan mengambil posisi sikap berdoa ya di rumah masing-masing ya untuk mendapat supaya ilmu yang kita dapatkan yang kita terima hari ini dapat bermanfaat untuk kita dan orang lain. Ya, mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, baik. Kemarin kita sudah melewati materi subtema 1 dan subtema 2 tentang manfaat sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Sekarang kita masuk pada tema 6 subtema 3, yakni giat berusaha meraih cita-cita. Ya, dengan cara bagaimana? Dengan cara berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mulai ya. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan persebaran sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Kemudian menjelaskan persebaran sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kemarin kita membahas tentang pengertiannya, tentang jenis-jenisnya, tentang manfaatnya. Sekarang kita akan belajar di mana saja sih jenis-jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui, letak atau wilayahnya. Baik, kita pelajari bersama ya. Silahkan dibuka buku penanya ya, halaman 62. Oke, persebaran sumber daya alam terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui berupa tambang. Ya, kemarin sudah kita pelajari ya bahwa tambang seperti batu bara, besi, kemudian emas, itu semua adalah jenis sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbaharui itu berupa hasil bumi. Hasil bumi yang dihasilkan oleh seperti petani, pekebun, peternak. Dan kita salah satu penikmat dari hasil peternakan, pertanian, dan perkebunan. Kemudian masih di halaman 62 ya. Yang pertama yaitu persebaran hasil pertanian. Ya, yang pertama padi. Apabila sudah dikelola menjadi beras yang anandaku sekalian makan sehari-hari di rumah. Wilayahnya tersebar di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Kemudian jagung yaitu terdapat di Jawa Tengah, Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian di bagian Jawa Timur terdapat di Madura. Dan di Sulawesi terdapat di Minahasa dan sekitar Danau Tempe. Kemudian yang ketiga yakni ubi kayu atau singkong. Itu terdapat di Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, dan Yogyakarta atau tepatnya di Wonosari. Kemudian terakhir kacang tanah terdapat di Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Dan kemudian di Jawa Barat terdapat di Cirebon, Bali, dan Nusa Tenggara Barat, letaknya di Lombok. Kemudian yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Yang pertama adalah teh.
Teh itu terdapat di daerah Jawa Barat, tepatnya di Bogor, Sukabumi, dan Garut. Kemudian di Jawa Tengah, yaitu di Pegunungan Dieng, Wonosobo, kemudian Temanggung, dan Pekalongan. Kemudian Sumatera Utara terdapat di Pematang Siantar dan Sumatera Barat. Kemudian kopi terdapat di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi Sulawesi Tengah termaksud salah satu pemasok kopi terbanyak di Indonesia. Kemudian karet terdapat di Aceh, tepatnya di Tanah Gayo, Alas, kemudian Sumatera Utara, di Kisaran, Deli, dan Serdang, Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan atau Pegunungan Meratus. Kemudian kelapa atau biasa diolah menjadi kopra, yaitu terdapat di Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Kemudian coklat terdapat di Jawa Tengah atau di Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Kemudian pala terdapat di Jawa Barat dan Maluku. Kemudian yang berikutnya cengkeh terdapat di Aceh, Sumatera Utara, Tapanuli, Jawa Barat, tepatnya di Banten, Jawa Tengah, tepatnya di Banyumas, kemudian Sulawesi Utara dan Maluku. Kemudian di lada terdapat di Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Kemudian tembakau terdapat di Sumatera dan Jawa. Ya, daerah persebaran ini mungkin saja ada di beberapa daerah lagi yang terdapat, tapi ini adalah survei di mana tumbuhan ini paling banyak ditemukan. Kan kayak coklat juga ini hidup di Sulawesi Tengah, tapi tidak masuk dalam list karena mungkin pendapatan coklatnya di bawah rata-rata. Kemudian yang ketiga, persebaran hasil kehutanan, yaitu kayu keriung, kayu meranti, kayu damar, terutama dihasilkan di daerah-daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Kemudian kayu cendana dari Nusa Tenggara Timur, rotan dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan Maluku. Kemudian yang keempat, persebaran hasil peternakan dan perikanan. Yang pertama adalah ternak sapi, terdapat di Sumatera, Jawa, Madura, Bali, NTB, Lombok, dan Sumbawa. Kemudian ternak kuda di NTT atau Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pilau Sumba dan Sumatera Barat. Kemudian budidaya udang dan ikan bandeng terdapat di pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Kemudian tiram dan mutiara terdapat di Bali, Maluku, dan Papua. Ya, ini ya persebarannya ada di peta, ada juga di buku. Nah ya, bisa dilihat di halaman 62. Ini persebarannya cukup banyak memang di bagian Sumatera ya. Di bagian Sulawesi tidak terlalu banyak. Di bagian Sumatera luar biasa ini banyaknya sumber daya alam yang terdapat di sana. Oke, kita lanjut ya. Kemudian persebaran sumber daya alam tambang di Indonesia atau yang tidak dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Ini ada di bukunya halaman 68. Nah ya, silakan dibuka. Ya. Berikut penyebaran tambang di Indonesia. Yang pertama, minyak bumi. Daerah penghasil minyak bumi yaitu Aceh, Riau, tepatnya di Pekanbaru dan Dumai, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jawa Barat, atau tepatnya di Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah, Cepu dan Cilacap, Kalimantan Utara atau Pulau Tarakan dan Pulau Buyu, Kalimantan Selatan, Balikpapan, dan Sorong. Kemudian yang kedua, batu bara.
Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat atau tepatnya di Ombilin dan Sawolunto, Sumatera Selatan di Bukit Asam dan Tanjung Genim, Kalimantan Selatan di Kota Baru atau Pulau Laut. Kemudian Sulawesi Selatan di Makassar dan Papua Barat, tepatnya di Klamono. Kemudian timah, daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka, tepatnya di Sungai Liat, Pulau Belitung, tepatnya di Manggara, dan Pulau Singkep di Dabo. Kemudian emas, daerah penghasil emas yaitu Aceh atau Mailabo, Riau atau di Logos, Bengkulu, tepatnya di Rejang Lebong, Jawa Barat, tepatnya di Cikotok dan Pongkor, Kalimantan Barat, Sambas, dan Papua, tepatnya di Timika. Ini ya peta hasil tambang di Indonesia. Bisa dilihat anakku sekalian ya. Ini emasnya terdapat di mana saja ya. Ini ada beberapa di Kalimantan seperti tadi yang Ustazah jelaskan. Ada juga di buku ya. Silahkan dilihat untuk lebih jelasnya di halaman 68. Iya, untuk materi subtema 3 sudah selesai. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Senin. Insya Allah nanti hari Senin Ustazah baru kasihkan penugasan karena masih ada beberapa ya, khususnya di kelas Ustazah yang belum menyetorkan tugas bahasa Indonesia. Jadi silahkan dilengkapi dulu tugas bahasa Indonesianya. Besok lagi weekend bisa diselesaikan tugas-tugasnya ya anak saudara Ustazah yang menumpuk supaya anandaku sekalian tidak kewalahan nantinya untuk menyelesaikan. Baik, kita bertemu lagi insya Allah hari Senin. Jaga kesehatan, tetap semangat, dijaga amal ibadahnya tiap hari. Jangan lupa sholat 5 waktu dan mengisi mutaba'ah. Jazakumullah khair anakku sekalian yang sudah menyaksikan video pembelajaran Ustazah, semoga bisa dipahami ya. Ya, sebelum ditutup marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.